Di sini loh saya nggak sukanya Wahabi itu sok-sok bahas otak. Ya, padahal mereka sendiri sebenarnya nggak ngaca. Bahas otak kemana-mana. Aduh. Mengatakan orang lain bodoh. Orang lain bodoh, otaknya nggak nyampe apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso yang di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Tetap ngopi yang kenal ngolah, pikir dengan share serius tapi santai. Gerakan seperti ruku. Ya, ini ruku ya teman-teman. Dan ini tasyahud. Gerakan salam. Ini apa maksud orang ini, sahabatku semua? Apa maksud orang ini membuat konten seperti ini? Masih ada aja orang-orang dengan pemikiran sempit seperti itu. Kami nggak sepakat gitu loh. Saya juga nggak ngefans sama Atta Halilintar, sama Gen Halilintar. Saya nggak ngefans sama sekali. Menurut saya orang-orang terlalu memaksakan kehendak tanpa harus memahami orang lain ini loh. Jadi kan Meisya Al-Fatih sama kayak Dodi Sefriadi. Dia tanya apa maksud orang ini, apa maksud orang ini. Padahal ditulis, POV-nya itu ada. Kenapa Anda nggak baca itu loh? POV-nya ada jelas ya kan. Betul. Point of view itu loh. Inti dari video ini adalah tuh sudah disiapkan ya. Iya, sudah dijelaskan. Maksudnya itu adalah ngegame supaya kuat untuk sholat tarawih. Persiapan ya agar kuat sholat tarawih. Walaupun sebenarnya itu adalah itu adalah jokes ya. Persiapannya kan lebay, masa tarawih aja persiapan kayak gitu kan lebay sebenarnya. Sebenarnya satu di situ kapan video itu diupload kan gitu bos ya. Kalau video itu diupload sehari atau 2 hari menjelang Ramadan ya, berarti itu kan sebagai pengingat tuh bagi kaum muslimin atau bagi fansnya Gen Halilintar bahwasanya sebentar lagi puasa tuh. Persiapkan fisiknya. Bos ya. Bukan tarawih saja tapi kesehatannya juga tuh, persiapkan. Ya. Sebenarnya kan begitu ini. Kalau orangnya nggak berpikiran sempit, kalau nggak memaksa kehendak, kalau nggak apa ya. Jadi sebenarnya ini yang pingin viral siapa? Gitu. Sama kayak dulu apa Gus Samsudin. Saya nggak ngefans Gus Samsudin ya. Oke, Samsudin lah ya. Sama dulu kayak Samsudin. Dia konten kreator tuh. Di situ dia bikin film tuh. Ya, bikin film pendek lah. Dilaporin. Padahal di situ fix ya. Di situ acaranya kan penggerbekan tuh. Penggerbekan aliran sesat yang tukar istri kan begitu bos ya. Ya kan? Itu acaranya, kontennya. POV-nya kan seperti itu. Tapi kenapa sama-sama Ustadz Ujang Bustami itu ya. Iya. Ustadz Ujang Bustami sama kontennya kayak gitu. Sama. Banyak yang kayak gitu, bertukar istri kayak gitu banyak. Intinya penggerbekan di situ ya kan. Kan konten kreator kan intinya pesan moralnya apa? Konfliknya apa di suatu cerita itu ada konfliknya kan. Konflik yang diangkat itu apa? Kemudian solusinya bagaimana? Tokoh utama ini menyelesaikan solusi di konflik sebuah cerita ini kan begitu kerangka cerita itu kan. Kalau nggak ada konflik, nggak ada penyelesaian, nggak ada tumpang tindih konflik di dalam suatu cerita, ya bukan cerita, ngambang ceritanya. Berarti kurang seru bos ya. Iya memang semua film semua, jangan film lah, cerpen, cerita pendek, film pendek, semua itu ada konflik yang diangkat, kemudian penyelesaian masalah di konflik itu bagaimana, menarik apa enggak, tergantung si kreatornya yang buat ini set ending atau happy ending, menarik apa enggak, bikin orang ini terpancing apa enggak emosinya kan begitu. Sutradaranya itu skripnya kan harus gitu. Kalau enggak gitu ya bukan film namanya kan gitu ya, cerita sehari-hari, ngapain diceritain kalau sehari-hari nah gitu bos ya. Tapi anehnya tuh Samsudin masuk dilaporin, Ustadz Ujang Bustami enggak. Nah, kenapa kayak gitu? Karena ada yang bernarasi itu, salahnya sendiri memfitnah Wahabi. Tuh, kan memfitnah Wahabi di situ, ya kan Wahabi. Ya. Nah,
kan memang di situ judulnya Wahabi kayaknya, Iya. judulnya, ya kan bos ya. Judulnya yang di film itu Wahabi, membawa nama Wahabi. Nah, di sini ketika ada kayak gitu, orang yang mengaku bukan manhaj Wahabi itu ngelaporin, kan gitu. Yang ngelaporin ya orang-orang yang Berpaham Wahabi berarti. yang nggak ngaku kalau dituduh Wahabi, nggak mau itu loh. Tapi yang mengaku dia- salah. Tapi ketika Samsudin ini bawa Nama Wahabi. mereka yang laporin, mereka yang nggak terima. Nah kayak gitu, mereka gitu teman-teman. Jadi kamuflase mereka itu takiyah, bertakiyah. Nah sama kayak ini nih, ini nggak ada masalah nih, jadi masalah kan gitu. Oh, Ya kan jadi masalah. diperbesar. Ya. Padahal nggak ada masalah, diperbesar supaya akan bermasalah sampai ke masuk ke nanti ke penistaan agama nanti. Agama ya teman-teman ya. Dulu saya sempat sejalan loh ya sama Dodi masalah Mr. TM. Jadi ini bukan karena sentimen beda manhaj enggak. Dulu saya sama dulu kami mereaksi Mr. TM juga ngereaksi sama. Reaksi sama Ya, toh. sama kayak Dodi juga gitu ngereaksi, kami juga nggak sepakat sama sekali. Bahkan kami mengkritik habis-habisan tuh Mr. TM ya bos ya. Tapi untuk masalah penangkapannya tuh kami nggak setuju kan gitu bos ya. Oke, kita lanjut aja. Jadi sahabatku semua, sebelumnya beberapa tahun yang lalu juga pernah viral video yang diduga melakukan penistaan agama yang dibuat oleh gennya Hatta Halilintar ini. Ini adalah video yang dibuat oleh Gen Halilintar dengan konsep yang sama, yakni memparodikan gerakan sholat. Ya intinya mereka memparodikan tentang sholat gitulah. Dan di sini yang paling parah nih, coba lihat ya. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر. Dan sekarang terulang lagi. Saking bodohnya ya, maaf nih ya, saya harus belak-belakan ngomong, ini masalah sholat bukan main-main ya. Saking bodohnya Mumtaz Halilintar sekedar menganalisa apakah perbuatannya itu penistaan agama atau bukan, nggak bisa dia. Saking rendahnya SDM-nya, jadi otaknya tuh nggak nyampe. Oke, di sini loh saya nggak sukanya Wahabi itu sok-sok bahas otak, ya. Padahal mereka sendiri sebenarnya nggak ngaca, bahas otak kemana-mana. Aduh, Mengatakan orang lain bodoh. orang lain bodoh, otaknya nggak nyampe apa segala macam. Kalian padahal SDM rendah, beneran. Kenapa ini dipermasalahkan? Gitu loh. Dilihat di situ, kok bisa? Gini loh bang. Oke, kita lihat aja. Kenapa parodi seperti ini? Sebenarnya pesan moral, kemudian bercerita apa yang terjadi realitas sehari-hari di masyarakat kayak gini, diangkat menjadi sebuah konten ya. Itu kan ada pesan moral, konten itu ada pesan moralnya harusnya. Ini nggak tahu loh ya, ini saya nggak nonton video full, tapi saya menyangkanya setiap konten kreator, konten apapun cerita yang diangkat itu pasti ada pesan moralnya. Ini contoh lah, contoh perbandingan saja, bandingkan, mirip ini, tapi ini nggak penistaan agama. Oh, Akbar. Pas! Gak sama gua. Gak sama gue. Bisikan lu. Hah? Mau sholat. Gak bisa, lu ngeganggu gue. Kok ganggu sih? Nah, tadi nyolek-nyolek. Lu kan sholat sendirian. Iya. Datang gua mau jadi makmum. Ya harus nyolek lu biar tahu. Gimana lu? Iya. Yang benar. Iya, Tat. Oke, rapatkan sap dan luruskan. Sendiri gimana mau rapetin? Oh iya, benar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Kenapa jadi Oke. Itu salah satu cuplikan, salah satu contoh film atau ide cerita yang diangkat
Itu memang apa ya? Hal-hal yang akrab terjadi di masyarakat itu kita angkat, kemudian ada pesan moralnya, begitu Pak. Sama dengan video Gen Halilintar, Iya, mirip kayak gitu sudah. Ya, kayak gitu model-model ceritanya gitu loh. Hanya saja ini kan lebih profesional, jadi alurnya itu ada. Kalau Halilintar tadi, saya nggak tahu video fullnya seperti apa kan gitu bos ya. Yang pasti video-video yang diangkat itu realita yang terjadi di masyarakat, oke? Jadi jangan dikit-dikit penistaan agama, jangan dikit-dikit penistaan agama Islam, jangan dikit-dikit gitu loh. Jangan baperan, gitu loh. Kalau baperan tuh udah dimanfaatin sama orang. Oh, Islami baperan, yuk bikin isu ini yuk. Untuk mengalihkan isu ini, kita bikin isu ini. Nanti orang Islam nih nggak fokus ke ini, fokusnya ke penistaan-penistaan kayak gitu. Jadinya ya nggak maju-maju, ya. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.